Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat FCC dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. God is fighting for us. God is in our side. He is overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying all your burdens, covering our sin. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. I will declare and leave your high. Christ revealed, and I am here in Jesus' name. Carrying out our burdens, covering our sin. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be saved. We will not be moved. Jesus, you are here, oh God. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. I will declare and leave your high. Christ will feel, and I am here in Jesus' name. Hallelujah. Oh. Come on, come on. Hallelujah. Come on, church, come on. God is fighting for us, busting back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out.
Wow. Amin. Saudara, kita masih tetap memuji Tuhan. Amin. So, come on. Amin. Oh God. I have a maker. He from my heart. Before even time began, my life was in His hand. Oh, He knows my name. Oh God, He knows my every thought. It's easy tears that fall, and it's me when I call. Oh, I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. Oh God, He knows my every thought. Yeah, easy tears that falls, and He's me when I call. Hallelujah, Lord God. Oh, thank you, Lord. He knows my name. Oh, God. Amen, amen. I come. Oh, He knows my name. He knows my every thought. Easy tears that falls, and He is me when I call. He knows my name. He knows my name. He knows my every thought. Yes. Easy tears that fall, and He is me when I call. He knows my name. Oh God, He knows my every thought. Easy tears that fall, and He is me when I call. He's me when I call. Amen, amen. He's me when I call. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Hallelujah.
God, oh God. Makasih Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, amin, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, amin, amin, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, amin, memuliakan nama-Mu, amin, amin, memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, Lord God. Oh, we worship You, Lord God. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Yesus, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 oh, haleluya, Lord God. We worship You, Lord. We worship You, Jesus. Oh, God. Hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih jemaat Tuhan FCC Supermall. Nah, hari ini saya diminta untuk berbagi dan saya akan berbagi tentang sebuah tema yang dikasih kepada saya, yaitu New Season.
Nah, menurut saya, New Season bicara tentang musim yang baru. Nah, musim yang baru ini bukan sesuatu yang kita berpikir akan lebih baik, akan lebih dahsyat, akan lebih luar biasa. Tetapi sesuatu yang baru yang saya dapat di dalam doa-doa saya, di dalam hubungan saya dengan Tuhan, adalah suatu musim yang baru di mana kita belum pernah masuk di dalamnya. Satu masa di mana memiliki ciri-ciri tidak menentu. Ya, banyak kejutan-kejutan. Ya, di awal tahun aja udah banyak kejutan yang terjadi. Ya, kita melihat bahwa vaksin itu ternyata belum menjadi jaminan. Di beberapa negara itu belum menjadi sebuah jaminan solusi akan pandemik ini. Ekonomi kita juga belum pulih sampai saat ini. Bahkan kalau saya boleh berkata, hari-hari ini ada orang yang saya ketemu sehat, beberapa minggu kemudian udah dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu bahkan beberapa saat ke depan hidup kita. Jadi kita masuk di dalam sebuah season yang benar-benar real, yang tidak ada yang bisa tebak, tidak ada yang bisa tahu akan apa yang terjadi di kemudian hari. Sesuatu yang sangat-sangat di luar prediksi kita. Itu sebabnya kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh arahan Tuhan, kita butuh kebenaran dari Tuhan untuk menolong kita di masa-masa yang saya percaya begini, justru di masa-masa yang seperti ini Tuhan akan bekerja di antara orang percaya. Tuhan akan pakai anak-anak Tuhan untuk menjadi representatif, untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Itu akan nyata terlihat melalui saya dan saudara. Nah, tapi ada polanya, ada kebenaran yang perlu kita hidupi, yang perlu kita bangun dalam hidup kita, supaya kehidupan kita menjadi terang, menjadi harapan, menjadi cahaya di tengah-tengah situasi sebuah musim yang baru yang saya tadi sudah katakan bahwa tidak bisa diprediksi. Bahkan pakar-pakar ekonomi, kalau teman-teman baca di Facebook, teman-teman cari di Google, teman-teman lihat di berita, tidak ada satupun yang bisa menjamin ekonomi itu akan baik. Tidak ada satu penemu ahli virus yang menjamin situasi ini akan selesai di tanggal sekian, ya kan? Tidak ada seorang presiden pun yang bisa menjamin. Semuanya hanya berkata mudah-mudahan, ya, semoga akan ada harapan. Tapi saya percaya di dalam Tuhan ada sebuah harapan, ada sebuah kepastian. Nah, situasi ini mengingatkan saya persis dengan apa yang terjadi di dalam kisah Yusuf. Saudara melihat bahwa Yusuf mengalami sebuah masa-masa yang begitu berat dalam hidup dia. Kejutan-kejutan terjadi. Dia mendapatkan mimpi. Setelah dia mendapatkan mimpi, dia bukan mendekat kepada mimpinya, tetapi dia mengalami kejutan. Dia harus dibuang oleh saudaranya di dalam sumur. Dan bukan cuma itu, dia setelah diangkat dari dalam sumur, dia harus dijual ke orang Mesir, ya kan? Sampai di sana dia jadi budak, di pasar budak dia diperdagangkan, ya, dan akhirnya dibeli oleh Potifar. Sempat naik tapi kemudian hancur lagi dan dia harus dipenjara. Dan saudara, penjara di sana begitu mengerikan. Penjara di bawah tanah, dia nggak bisa melihat sinar matahari, nggak ada harapan hari lepas hari. Dia terpisah dari orang tuanya. Kejutan-kejutan yang mengerikan. Dia masuk dalam sebuah season, dalam sebuah masa di mana dia nggak ngerti apa yang akan terjadi. Dia kehilangan harapan, dia kehilangan arah. Tapi satu hal yang dia pegang, bahwa Tuhan bersama dengan dia. Amin. Nah, dari kisah Yusuf saya dapat gini, kenapa Yusuf yang mewakili saya dan saudara sebagai manusia bisa kecewa, bisa kehilangan harapan. Kalau kita melihat di Alkitab, dia sempat ada sedikit kekecewaan walaupun tidak begitu jelas. Tetapi ada, saudara. Ya, dia bilang sama ahli minum, ya, kalau nggak salah. Kalau engkau sampai keluar dan engkau menerima promosi, engkau jangan melupakan saya, ya kan? Nah, dia mulai berharap kepada manusia, dia mulai kecewa ketika manusia yang adalah juru minum yang dia terjemahkan mimpinya itu tidak memberikan promosi kepada Yusuf, tidak mengingat Yusuf lagi. Nah, tetapi saudara, kenapa Yusuf bisa mengalami itu, bisa merasakan itu? Itu wajar sekali. Saya dan saudara pun ada di satu season hari ini, satu musim di mana kita bisa saja kehilangan bisnis kita bisa kehilangan pekerjaan kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi.
Satu season di mana kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Kenapa kita bisa ngalamin semua itu? Karena begini, karena kita berada di dalam waktu, ya kan? Kita berada di waktu, kita cuma bisa melihat saat ini. Kita bahkan nggak bisa melihat 2 hari ke depan. Kita bahkan nggak bisa melihat 5 hari ke depan. Jangankan 1 tahun ke depan. Jangankan 5 tahun ke depan. Jangankan 10 tahun ke depan. 1 hari ke depan aja kita nggak bisa melihat. Karena kita berada di dalam waktu. Kita hanya bisa melihat waktu di mana waktu itu sedang berada. Tetapi Allah, dia tidak berada di dalam waktu. Dia berada di luar waktu. Sehingga dia bisa melihat awal, dia bisa melihat prosesnya, dan dia bisa melihat akhirnya. Ya mungkin kita juga nih sebagai manusia kita bisa marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa membiarkan Yusuf ngalamin proses yang seperti ini? Ngalamin proses yang begitu berat, ya kan? Mungkin kita bisa marah sama Tuhan. Kalau kita diizinkan untuk komplain gitu ya. Kayaknya kok berat banget. Kok menjadi raja harus mengalami seperti ini? Di mana Tuhan gitu kan? Kita juga mungkin bisa marah. Kita mungkin bisa nggak suka gitu kan? Kita melihat sepertinya ini akan menuju kehancuran gitu. Tetapi Tuhan tahu. Justru dia harus dibuang ke Mesir. Justru dia harus masuk di dalam penjara. Kalau dia nggak di penjara, dia nggak akan dipromosiin untuk naik jadi Perdana Menteri. Karena promosi itu datang dari juru minum itu. Juru minum itu akhirnya dipromosiin kembali ketemu raja. Dan satu kali raja mimpi. Dan mimpinya nggak bisa diterjemahkan. Dia tanya kepada semua orang pintar. Orang pintar itu ngomong apa di Mesir? Nggak ada yang bisa. Termasuk juru minum ini, ya kan? Dan kalau mereka nggak bisa jawab, mereka akan dibunuh. Dan tiba-tiba juru minum ini ingat sama Yusuf, temannya yang pernah menerjemahkan mimpinya. Itu semua sudah di dalam rencana Tuhan yang buat kita kayaknya menuju kebinasaan. Tetapi di dalam kemahatauannya Tuhan, justru Tuhan tahu endingnya. Tuhan tahu akhirnya. Akhirnya adalah harus begitu. Kalau dia nggak dibuang di dalam sumur, dia nggak akan ketemu orang Midian. Kalau dia nggak ketemu orang Midian, nggak dijual di Mesir. Kalau dia nggak dijual di Mesir, dia nggak ketemu Potifar. Kalau dia nggak difitnah, dia nggak masuk penjara. Kalau dia nggak masuk penjara, nggak ketemu juru minum. Kalau nggak ketemu juru minum, nggak akan dipromosiin untuk ketemu Firaun, ya kan? Dan kalau dia nggak ketemu Firaun, itu keluarga Israel, bangsa yang besar ini nggak akan ada. Karena seluruh dunia mengalami kelaparan. Dan satu-satunya yang tidak kelaparan itu hanyalah Mesir. Dan itu semua ada dalam rencana Tuhan. Tuhan kirim Yusuf. Supaya Yusuf menjadi orang nomor 2. Sehingga ketika kelaparan terjadi, apa yang terjadi, seluruh keturunan Israel ya itu bisa dapat makan, dan itu menjadi kelanjutan dari rencana Tuhan yang besar dan dahsyat. Nah, Tuhan selalu melihat bukan awalnya, Tuhan juga bukan melihat prosesnya, tapi Tuhan juga melihat akhirnya, endingnya. Dan mungkin kalau kita udah ketar-ketir gitu ya, kita mungkin udah panik gitu, kita udah goncang, kita udah ketakutan, tetapi Tuhan enggak. Karena Tuhan tahu akhirnya, rencana Tuhan tidak dapat gagal dan tidak bisa digagalkan. Amin. Nah, ingat, kerajaan Allah itu luar biasa banget ya, luar biasa banget. Selalu mulai dari akhir. Apa akhir hidup kita? Nah, saya mau lanjutkan dari kisah Yusuf, saya teringat kepada satu kisah lagi di Alkitab, yaitu kisah di dalam Lukas 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan kepada saudara ini. Ini sejalan dengan kisah Yusuf, Bapak Ibu ya. Ini sejalan, sama ya. Nah, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, dan inilah tandanya bagimu. Ini Yesus lahir, dan kemudian di dalam kelahirannya berita itu disampaikan kepada para gembala. Ya, para gembala disampaikan sebuah berita dan mereka begitu bersuka cita. Nah, saya akan bacakan beritanya. Ya, saya bukain dulu di dalam Lukas 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Dan inilah tandanya bagi kamu. Seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya.
Nah ini luar biasa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang sudah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria, ibu Yesus, menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan malaikat kepada mereka. Haleluya. Jadi saudara, saya mau sampaikan dari kisah ini ada sebuah pelajaran penting yang saya dapat, saya coba renungkan. Pada saat itu dikatakan di ayat yang ke 14 dikatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ada sebuah kemuliaan dari kelahiran Yesus. Ada sebuah perkenanan manusia. Ada damai sejahtera kepada manusia. Manusia akan menerima damai dan sejahtera yang luar biasa. Tetapi pada saat firman ini disampaikan, Yesus masih bayi. Yesus belum melakukan mujizat. Yesus belum disalibkan. Yesus belum bangkit. Tetapi surga itu selalu mulai dari akhir. Dia tidak melihat awal. Dia melihat akhir. Belum terjadi, tapi sudah disampaikan. Firman sudah disampaikan. Bahwa akhir dari hidup Yesus akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Tetapi bukan cuma kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Tetapi juga adalah membawa damai sejahtera ya bagi orang yang berkenan. Nah, Yesus mati buat saya dan saudara sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan. Kita berkenan bukan karena perbuatan baik kita. Kita berkenan karena pengorbanan Yesus. Nah, satu prinsip dari kerajaan sorga gini. Kerajaan sorga itu selalu melihat akhir itu sebagai awal. Nah, kita harus melihat akhir itu apa dari hidup saya dan saudara. Akhir dari rencana Tuhan buat hidup saya dan saudara. Jangan melihat apa yang sedang terjadi hari ini. Karena kalau kita melihat apa yang sedang terjadi hari ini, kita bisa kehilangan pengharapan. Nah, saya mau kesaksian. Beberapa hari yang lalu saya sempat ketemu dengan beberapa rekan saya. Dan kemudian ada yang terpapar COVID. Nah, waktu kami lagi ketemu itu, mereka sudah dalam keadaan terpapar COVID-19, gitu kan. Dan saya dekat dengan mereka. Ya, di situ ada 1 atau 2 orang yang terpapar. Dan saya juga ada di situ. Kita sempat makan bersama, ngobrol dekat. Dan tiba-tiba setelah kami kembali dari pertemuan itu, saya mendapati kabar bahwa salah satu rekan saya ini terpapar COVID-19. Dan bukan 1 tapi ada 2 orang ternyata gitu kan. Nah, di situ sempat membuat saya ketakutan dan khawatir. Kondisi fisik saya juga sempat drop ya, sempat ada 1-2 malam saya nafasnya agak sesak gitu. Nah, pada saat saya lagi dalam ketakutan, saya ngerti bahwa ini roh yang dari Tuhan itu bukan roh yang mendatangkan ketakutan, tetapi roh yang mendatangkan kemenangan. Nah, saya nggak tahu saya terpapar atau tidak. Karena saya juga nggak pergi swab. Nah, malam itu saya sempat ketakutan, sempat nggak bisa tidur karena nafas saya tersendat. Ada 2 malam saya ngalamin itu. Nah, hari yang kedua, pagi-pagi, hari yang kedua dari saya merasa kurang enak itu, tiba-tiba pagi-pagi saya mendapatkan satu pesan Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara dari salah satu rekan saya tentang berita ini. Bahwa Lukas 2 ayat 12-20 di mana Yesus lahir dan malaikat udah menyampaikan firman. Padahal gini saudara, Yesus belum lakukan apa-apa. Yesus belum dibangkitkan. Yesus belum mati. Yesus belum mengalahkan maut ya. Tapi itu sudah disampaikan. Sorga selalu punya iman kepada akhir, bukan iman kepada awal. Nah, lalu ada sebuah pertanyaan di situ waktu saya renungkan, apa sih akhir dari hidup perintolangitan?
Apakah saya akhirnya mati karena sebuah penyakit? Atau apa akhir? Dan saya menemukan gini, akhir dari hidup manusia, hidup saya sebagai manusia yang pertama, saya akan masuk di dalam kekekalan. Saya akan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Lalu sebuah pertanyaan muncul begini, apa yang kamu takutkan, Rinto? Kalau tuh satu hari kamu mati dan kamu masuk bersama dengan Tuhan Yesus, hidup di dalam sebuah kekekalan, menikmati kehidupan yang indah, kehidupan yang manis, kehidupan gak ada penyakit di sana, gak ada kemiskinan di sana. Apa yang perlu kamu takutkan gitu kan? Itulah akhir rencana Tuhan buat hidup manusia yang kepadanya Allah berkenan. Tetapi saya berkenan bukan karena apa yang saya lakukan. Saya berkenan karena apa yang Tuhan lakukan. Amin, saudaraku. Nah, itu buat jadi kekuatan buat saya untuk masa-masa yang tidak menentu ini. Ya kan, untuk situasi saya yang lagi drop ya. Ya kan, saya tiba-tiba drop gitu. Saya sempat ketakutan, kekhawatiran sama seperti semua orang hari-hari ini ya. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Pertanyaan saya yang kedua. Oke, akhir hidup saya yaitu, tetapi selama saya di bumi apa gitu kan? Nah, saya dapat gini. Akhir hidup saya diingatkan satu ayat dikatakan begini, bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Demikianlah manusia menceritakan kemuliaan Allah. Kalau langit saja ada untuk menceritakan kemuliaan Allah, berarti seorang Rinto Langitan hidup untuk menceritakan kemuliaan Allah. Nah, saya percaya gini, akhir hidup saya bukan saya mati dalam keadaan sakit penyakit, tetapi saya akan mati setelah hidup saya memuliakan Allah. Apa yang saya kerjakan memuliakan Allah. Bisnis saya memuliakan Allah. Kehidupan saya memuliakan Allah. Pelayanan saya memuliakan Allah. Keluarga saya memuliakan Allah. Kalau saya sudah memuliakan Allah, maka itulah akhir dari kehidupan saya. Nah, sejak itu saya bangkit. Saya melihat akhir hidup saya. Dan gak lama kemudian, saya dapat energi, kekuatan. Dan hari ini, puji Tuhan, karena anugerahnya saya bisa sehat. Amin. Nah, saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat ya? Kalau saudara lihat cara kerja kerajaan sorga, itu selalu melihat akhirnya. Dia tidak melihat awalnya. Dia tidak melihat situasi yang saat ini terjadi. Selalu melihat akhirnya, Bapak Ibu, ya kan? Kerajaan sorga itu selalu melihat akhirnya, bukan melihat awalnya. Bukan melihat situasi yang terjadi. Seringkali kita terkecoh dengan situasi yang terjadi. Seringkali apa yang terjadi itu mengganggu iman kita, mengganggu harapan kita, mengganggu imun kita. Bahkan akan mempengaruhi kepada bisnis kita, income kita, kehidupan kita, masa depan kita. Karena kita sering bereaksi kepada apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kerajaan Allah selalu melihat akhirnya. Dia melihat akhir itu sebagai awal, ya kan? Justru memulai dari akhir, bukan memulai dari awal, ya kan? Akhir itu yang harus menjadi iman kita. Itu yang menjadi kekuatan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat dengan cara kerajaan Allah melihat? Nah, saya mau kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, Bapak Ibu. Dua Korintus 5 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Alkitab berkata bahwa yang lama sudah berlalu. Kata berlalu di sini artinya udah nggak ada, udah mati. Lalu dikatakan yang baru sudah datang. Yang baru di sini adalah sesuatu yang belum pernah ada. Berarti sesuatu yang baru diciptakan. Berarti gini, saudara, waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Rinto yang lama itu benar-benar udah mati, udah nggak ada, udah nggak mempengaruhi kehidupan saya. Nah, sekarang yang ada adalah kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dikatakan baru di situ. Bukan barang lama dijadiin baru. Bukan. Tetapi benar-benar baru. Nah, saya ini benar-benar baru di dalam Yesus. Ya kan? Saya ini benar-benar baru. Nah, apanya yang diperbaharui? Nah, saya coba menjelaskan nanti dari sini. Saya akan tutup dengan apa yang saya mau maksudkan. Ya kan? Manusia terdiri dari 3. Yang pertama ada roh. Nah, ternyata yang diperbaharui itu bukan jiwa, bukan tubuh. Yang diperbaharui adalah roh. Karena manusia terdiri dari tubuh
Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, yang diperbaharui adalah roh saya dan saudara. Roh kita itu bukan kita lagi sebenarnya, tetapi roh Kristus yang berdiam di dalam saya dan saudara. Sehingga saya bukan lagi Rinto yang lama. Karena sebenarnya manusia itu roh, makhluk roh yang memiliki jiwa dan berdiam di dalam tubuh. Jadi sebenarnya keberadaan kita itu manusia roh. Alkitab berkata bahwa di dalam Pengkhotbah, apa yang berasal daripada tanah, yaitu tubuh, akan kembali kepada tanah. Tetapi apa yang berasal daripada roh akan kembali kepada Allah. Karena roh itu kepunyaan Allah. Jadi saya dan saudara sebenarnya manusia roh. Makanya yang disempurnakan cuma roh, ya kan? Karena nanti roh lah yang kembali kepada Kristus. Nah, saya dan saudara waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita yang lama itu udah dibunuh. Iya kan? Udah nggak ada, udah dikuburkan. Sekarang kita punya roh yang baru. Tetapi bukan kita lagi, tetapi roh Kristus yang berdiam di dalam kita. Berarti di dalam kita ada satu kekuatan yang luar biasa. Ada kesempurnaan, ada kelayakan, ada sebuah kepantasan, ada sebuah hadirat Allah yang luar biasa. Ada sebuah kehidupan. Makanya Yesus berkata, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum air daripada aku, yaitu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hatimu itu ada sebuah mata air yang akan memancar menjadi mata air kehidupan bagi banyak orang. Nah, siapakah mata air? Bukan saya dan saudara. Mata air itu adalah dirinya sendiri yang berdiam di dalam kita. Sebab kita yang lama udah mati. Lalu dia muncul sebagai roh yang baru, sebagai mata air kehidupan. Berarti di dalam diri saya dan saudara ada roh yang luar biasa, roh yang taat, hati yang lemah lembut, hati mencintai kebenaran, hati yang punya iman, hati yang melihat seperti Tuhan melihat, hati yang selalu bekerja sama dengan Roh Kudus, hati yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Ini sebenarnya saya dan saudara. Nah, tetapi selama kita masih hidup, kita masih punya yang kedua, jiwa. Dan yang ketiga, kita punya tubuh. Nah, saya mau bahas tubuh dulu nih, ya kan? Nah, di dalam tubuh itu ada panca indera. Sebenarnya kalau kita bicara tubuh, itu kita bicara panca indera, Bapak Ibu ya. Panca indera itu yang pertama penglihatan, mata. Apa yang kita lihat itu penting, Bapak Ibu. Makanya gini, yang kita lihat orang mati, yang kita lihat kesusahan, yang kita lihat kegagalan, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan bereaksi tergantung dari apa yang kita lihat. Tapi kalau kita lihat firman Allah, penglihatan kita dipengaruhi dengan penglihatan roh. Ya kan, penglihatan rohani, penglihatan firman. Bahwa saya dan saudara adalah sudah ditebus. Kita sudah diselamatkan. Kita anak-anak Allah. Kita diberkati bahwa akhir hidup saya dan saudara adalah memuliakan Allah. Akhir hidup saya dan saudara adalah ada dalam tangan Allah untuk kemuliaan Allah. Kita ada untuk menyatakan kebesaran Allah. Amin, saudara. Maka kita akan punya iman, kita punya pengharapan. Tetapi kalau mata kita selalu melihat kegagalan, kekhawatiran, kematian, itu akan mempengaruhi iman kita, ya kan? Karena apa yang kita lihat itu penting. Nah, ini tubuh. Ada apa lagi di tubuh? Ada yang namanya pendengaran, saudara. Pendengaran, telinga saya dan saudara. Telinga kita kalau dibiasakan untuk mendengar, ya tadi berita-berita negatif, berita-berita kehilangan harapan, telinga kita akan mempengaruhi, pendengaran kita akan mempengaruhi iman kita, mempengaruhi pengharapan kita. Makanya perbanyaklah untuk mendengar firman Allah. Sampai telinga kita, sampai mata kita dikuasai, dipengaruhi oleh firman Allah. Amin, saudaraku. Ada apa lagi sih di tubuh? Ada perkataan. Nah, hati-hati dengan perkataan kita. Seringkali kita pakai perkataan kita berkata, wah udahlah, nggak ada harapan. Bisnis saya udah pasti gagal. Anak saya nggak bisa lah. Ini masa pandemik, nggak ada harapan, nggak ada jalan. Dengar, kata-kata kita itu punya kuasa. Dengan perkataan dunia dijadikan. Amsal berkata, kata-kata saya dan saudara, itu bisa menghidupkan tapi bisa membunuh, ya kan? Bisa mematikan, begitu dahsyatnya kuasa perkataan. Hati-hati dengan mulut kita. Makanya kita mesti memperkatakan firman. Memperkatakan karena firman Allah adalah kehidupan. Daripadanya lah dunia ini ada, ya kan? Saya dan saudara diciptakan oleh firman. Saya dan saudara didesain oleh firman. Saya baca satu artikel yang ditulis oleh Andrew Wommack. Andrew Wommack berkata begini, ada banyak orang Kristen, orang percaya hari ini
Mereka rela menghabiskan seluruh uang mereka, menghabiskan apa yang mereka miliki, waktu mereka untuk datang ke dokter mencari kesembuhan. Tetapi kenapa banyak orang percaya tidak menghabiskan waktu mereka untuk mencari firman, untuk menyembuhkan kehidupan mereka, untuk memulihkan kehidupan mereka? Bukankah saya dan saudara diciptakan oleh firman? Bukankah saudara dan saya ada bahan bakunya firman? Bukankah paru-parumu itu ada karena firman Allah? Bukankah jantungmu itu diciptakan karena perkataan firman Allah? Kenapa ketika engkau punya kesehatan bermasalah, engkau tidak mencari firman, memperkatakan firman, mengimani firman? Bukankah firman menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang mati menjadi hidup? Kenapa kita nggak cari firman, nggak merenungkan firman, nggak memperkatakan firman, sampai firman itu menguasai kehidupan kita? Amin, saudaraku. Apalagi ada sih, yang ada di panca indera kita adalah lidah, saudara, ya kan? Nah, ternyata lidah itu untuk merasa. Seringkali kita rasa kayak saya tadi kan. Yang saya rasa, wah sakit nih. Yang saya rasa, waduh, jangan-jangan saya COVID nih. Jangan-jangan saya akan mati nih. Jangan-jangan saya juga terpapar nih. Jangan-jangan, rasa-rasa. Nah, harusnya iman kita bukan apa yang kita rasakan. Tetapi rasakanlah kehadiran Tuhan. Rasakanlah Dia baik. Nah, bagaimana supaya tubuh kita ini tidak banyak menerima berita-berita itu? Iya kan? Panca indera kita ini harus diperbanyak dengan melihat firman Allah, mendengar firman Allah, memperkatakan firman Allah, supaya tubuh kita ini dikuasai oleh firman Allah. Amin, saudaraku. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan jiwa kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya jiwa kita, di dalam jiwa saya dan saudara, ada yang namanya pikiran dan ada yang namanya perasaan. Pikiran dan perasaan. Nah, pikiran, saya baru ngerti gini Bapak Ibu, Daud ternyata itu waktu dia lagi santai, dia naik ke soto rumah. Waktu dia naik di soto rumah, dia melihat ada Batsheba lagi mandi. Nah, pada saat dia melihat itu, sebenarnya itu gak ada masalah. Yang masalahnya gini, setelah dia melihatnya, dia merenungkannya, mengimajinasikannya siang dan malam. Jadi ternyata gini, perbuatan saya dan saudara ditentukan oleh apa yang kita imajinasikan. Penyembahan tertinggi bukan waktu engkau nyanyi. Penyembahan tertinggi bukan waktu engkau baca firman di komsel, bukan. Penyembahan tertinggi bukan waktu engkau memberi. Penyembahan tertinggi di mana hanya kita dan Tuhan yang tahu, yaitu di alam imajinasi kita. Kalau imajinasimu dipengaruhi oleh kekhawatiran, ketakutan, itulah saudara, ya kan? Tetapi kalau imajinasimu, yang ada di alam imajinasimu adalah firman Allah, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, kekudusan, maka itu akan mendrive kehidupan saya dan saudara. Nah, itu akan mempengaruhi perasaan saya dan saudara. Saya kasih contoh begini saudara ya, tentang pikiran dan perasaan. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, contohnya saya, ya. Sorry nih, hidung saya agak melar ya. Oke, semoga tetap konsen dengan saya. Nah, Bapak Ibu gini, saya kasih contoh tentang kuasa imajinasi. Ya, contoh. Ya, saya dapat dari mentor saya ngajarin saya gini. Rinto, waktu kamu lihat satu gambar, itu nggak masalah. Gambar itu nggak masalah. Tapi waktu kamu memberi makna, waktu kamu mengimajinasi gambar itu masalah. Contoh, waktu saya ngelihat ular, itu nggak masalah. Tapi yang masalahnya ketika saya mengimajinasikan ular itu apa? Wah, ular itu geli. Ular itu di alam pikiran saya, di imajinasi saya, ular itu membunuh. Ular itu akan mengerikan gitu ya. Nah, pada saat itu yang ada di pikiran saya, perasaan saya seperti apa? Perasaan saya seperti apa? Perasaan saya otomatis takut, geli. Iya kan? Perbuatan saya jelas Anda bisa tahu perbuatan saya akan kabur. Itu udah otomatis. Jadi ternyata gini, perbuatan saya itu dipengaruhi oleh perasaan saya. Dan perasaan saya itu dipengaruhi oleh pikiran saya. Jadi pikiran saya, imajinasi saya, itu mempengaruhi perasaan saya. Dan perasaan saya itu otomatis mempengaruhi perbuatan saya.
Tetapi kalau orang Manado nih, kebetulan orang Manado di kampung saya, mereka kalau lihat ular, mereka bukan kayak saya. Mereka melihat itu makanan yang enak. Itu berkat Tuhan. Apalagi lagi corona, di PHK, dia lihat ular, dia bilang begini, haleluya, ini makanan yang luar biasa, ya kan? Dia perasaan dia apa? Kalau imajinasi dia mengimajinasikan ular itu makanan berkat Tuhan, enak. Perasaan dia apa kira-kira? Oh jelas. Perasaan dia akan happy, akan senang. Ini berkat Tuhan. Perbuatannya jelas, dia bukan menjauh seperti saya. Dia akan mendekat, dia akan cari ular itu, dia akan tangkap ular itu, dia cari cabai, dia bikin rica-rica, dia jadiin makanan yang enak, ya kan? Jadi ternyata apa yang ada di imajinasi kita itu mempengaruhi perasaan kita dan mempengaruhi perbuatan kita. Satu kisah yang sama, tetapi bisa mempengaruhi dua respon yang berbeda. Saya melihat gambar yang sama, dia melihat gambar yang sama. Dia melihatnya itu berkat, saya melihatnya tidak. Perasaan dia senang, perasaan saya tidak. Ya kan? Perasaan saya geli, perbuatan saya lari, perbuatan dia mendekat. Dari sebuah kejadian, ya kan, bisa berbeda hasilnya. Karena cara kita melihat. Situasi hari-hari ini tidak menentu. Situasi ini nggak ada yang tahu. Nggak ada orang yang pintar yang bisa memberikan sebuah kepastian ekonomi, kepastian strategi, nggak ada. Semuanya bingung, ada dalam situasi yang tidak menentu. Tetapi orang yang berjalan dan imajinasinya dipengaruhi oleh firman Allah, yang dipenuhi dengan firman dan kebenaran, akan menemukan hikmat. Alkitab berkata gini, hikmat itu berasal dari orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saya percaya kalau imajinasi kita firman, kita akan mengeluarkan hikmat ilahi. Saya percaya kalau kita mencari Tuhan, Alkitab berkata, orang yang mencari Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka kalau imajinasi kita mencari firman, kita menyembah, kita akan punya kekuatan baru, pengharapan baru. Situasinya mungkin buat banyak orang lain, mereka mengartikan, mereka mengimajinasikan COVID ini berat, COVID ini masalah. Ya, tapi anak Tuhan akan mengimajinasikan COVID ini justru ini kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Justru Tuhan akan bekerja menyatakan kemuliaan Allah lewat kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya saya akan hampir selesai, Bapak Ibu. Nah, gimana supaya jiwa kita tadi, kan itu sebabnya kan dipengaruhi oleh jiwa. Jadi kalau jiwa kita merenungkan firman, imajinasinya firman, maka yang perasaan kita firman, perbuatan kita firman, tubuh kita pun akan dikalahkan. Nah, kalau jiwa kita terus renungkan firman, lama-lama, ya kan, tubuh kita pun akan dipengaruhi. Karena kita baca firman, kita renungkan firman, kita perkatakan firman, kita imajinasikan firman. Akhirnya lama-lama, ya kan, jiwa kita dan tubuh kita itu sejalan, selaras dengan roh. Nah, pada saat itulah Tuhan bekerja begitu dahsyat dalam kehidupan saya dan saudara. Sebenarnya di roh kita itu udah dahsyat, Bapak Ibu. Ada Tuhan yang besar. Tapi kenapa kita nggak ngalamin apa-apa dalam hidup kita? Ada Tuhan yang besar, tapi kita takut. Ada Tuhan yang besar, tapi kita nggak punya hikmat. Ada Tuhan yang besar, tapi kalau sakit kita langsung ketakutan, kekhawatiran, cari rumah sakit hari ini dan sebagainya. Bukan nggak boleh, tetapi harusnya kita mencari Tuhan jauh lebih utama daripada mencari apapun. Amin, saudaraku. Ketika kita punya masalah, sadarilah Tuhan jauh lebih besar dari masalahmu. Tetapi seringkali kenapa kita berespon begitu? Karena pikiran kita, karena tubuh kita belum dikuasai oleh firman Allah. Belum sejalan dengan roh yang besar dalam hidup kita. Roh yang besar itu berada di dalam. Itu hanya bisa keluar kalau jiwa dan tubuh kita bekerja sama. Kalau jiwa dan tubuh kita mau selaras dengan apa yang ada di dalam roh kita. Kalau jiwa dan tubuh kita mau merenungkan firman kebenaran Kristus setiap hari. Memperkatakan, mengimajinasikan sampai firman menguasai perkataan kita. Sampai firman menguasai pendengaran kita. Sampai firman menguasai imajinasi kita. Pada saat itulah ketika kita punya masalah, kita tidak berespon kepada masalah, tapi kita meresponi firman melebihi masalah. Saya percaya begini, iman adalah mempercayai janji Tuhan lebih daripada mempercayai situasi yang ada. Amin, saudaraku. Dan akhirnya hari ini saya ada satu kesaksian.
Bapak Ibu, saya sempat sakit dan saya sering pergi ke dokter Bambang. Saya sakitnya parah banget Bapak Ibu ya. Saya orang yang ketakutan sana sini. Sampai saya udah capek ya, bukan cuma dokter Bambang yang saya pergi. Ada banyak dokter yang saya pergi, mulai dari dokter pencernaan, dokter paru-paru. Banyak banget sakit saya. Tubuh saya juga makin drop. Sampai saya kehilangan sebuah pengharapan. Dokter mana yang saya belum pergi gitu kan. Uang juga habis banyak dan sebagainya. Saya merespon keadaan dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena jujur, saya baca firman tapi belum sampai firman itu menguasai saya. Saya belum merenungkannya sampai ke dalam imajinasi saya. Nah, sejak pandemik, setiap hari saya renungkan firman, saya baca firman, saya perkatakan firman. Dan saudara, itu firman menguasai perkataan saya, menguasai pendengaran saya, menguasai imajinasi saya, menguasai hati saya, menguasai perasaan saya. Itu mempengaruhi iman yang luar biasa dalam hidup saya. Sampai satu titik saya punya iman bahwa saya sehat, saudara. Dan saya memutuskan untuk tidak lagi cari dokter. Saya cari Tuhan. Setiap kali pencernaan saya sakit, saya katakan kepada pencernaan taat. Pencernaan taat sama firman Allah. Kamu dengar firman Allah. Kamu diciptakan karena firman Allah. Saya memperkatakan terus. Ketika sakit, saya memperkatakan lagi. Saya memperkatakan firman kepada pencernaan saya. Dan puji Tuhan, hari ini pencernaan saya taat kepada firman Allah. Tubuh saya yang tadinya kalau ada sakit, beresponnya langsung lari ke dokter. Beresponnya takut mati. Beresponnya kekhawatiran, ketakutan. Tetapi hari ini, saya tidak berespon kepada ketakutan dan kekhawatiran. Saya tidak berespon kepada kenyataan yang sedang terjadi dalam hidup saya. Saya tidak berespon kepada masalah. Tapi saya meresponi firman Allah. Bahwa saya sehat, saya diberkati. Bahwa firman Allah menyembuhkan. Firman Allah membentuk ulang pencernaan saya. Firman Allah mendesain ulang pencernaan saya. Saya memperkatakan, saya mendoakan, saya menyanyi, saya memuji Tuhan, saya mengimajinasikan, saya menyembah Tuhan, dan bersyukur untuk kesembuhan saya. Dan hari ini pencernaan saya sehat, saya tidak perlu cari dokter. Paru-paru saya pun begitu. Sempat saya berpikir ada TBC, sampai periksa dokter sana sini, ya kan? Tetapi ternyata waktu saya merenungkan firman, ada iman yang menguasai saya. Iman menguasai perkataan saya. Iman menguasai imajinasi saya. Iman menguasai perasaan saya. Iman menguasai seluruh sendi-sendi tubuh saya. Dan pada saat itu saya tidak berespon kepada ketakutan lagi. Saya memperkatakan kepada paru-paru saya, engkau didesain ulang oleh firman Allah. Belum terjadi, saya perkatakan terus. Belum, saya tidak meresponi realita yang ada. Saya tidak meresponi kenyataan yang ada. Saya terus perkatakan Bapak Ibu. Sampai akhirnya paru-paru saya sembuh, saudara. Hari ini sehat, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, ya. Udah mau terakhir Bapak Ibu, haleluya. Yesus berkata di dalam Matius 17 ayat 21 bahwa jenis ini hanya dapat dilawan dengan doa dan puasa. Maksudnya gini, waktu kita punya masalah, doa dan puasa itu gini, kita perlu berdoa dan berpuasa supaya waktu kita berdoa, kita mendengar suara Bapa lebih banyak daripada mendengar suara dan berita-berita yang lain. Seringkali berita itulah yang membuat Tuhan tidak bekerja. Kita dengar firman Allah, tapi kita kemudian berhenti dengar firman Allah. Mungkin sehari cuma 1 kali, tapi kemudian kita dengar berita-berita menakutkan lebih banyak daripada berita firman yang kita baru dengar. Tadinya kita dengar kita punya iman, tapi kemudian kita dengar berita-berita ketakutan lebih banyak. Iman yang tadi udah muncul jadi mati. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, jenis ini hanya bisa dikalahkan dengan berdoa. Maksudnya gini, waktu engkau punya masalah, doalah lebih banyak. Menyembah Tuhan lebih banyak. Baca firman lebih banyak. Perkatakan firman lebih banyak. Supaya apa? Supaya berita yang kau dengar itu bukan lagi ketakutan, bukan lagi masalah yang mengerikan, tetapi janji Tuhan yang penuh harapan, janji Tuhan yang membawa kepastian, janji Tuhan yang menyelamatkan engkau, firman Allah yang berkuasa, lebih berkuasa dari realita, lebih berkuasa dari situasi apapun yang terjadi. Itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita latih tubuh kita. Nah, makanya sering-seringlah berdoa. Setiap hari berdoa terus. Iya kan? Nah, bukan cuma doa, tapi berpuasa. Tetapi berpuasa. Nah, ternyata berpuasa ini gini, saudara.
Saya cara berpuasa gini. Waktu saya berpuasa, kenapa sih? Jenis ini hanya bisa dikalahkan dengan doa dan puasa. Nah, ternyata gini Bapak Ibu. Puasa itu maksudnya gini. Waktu saya berpuasa, tubuh saya kan capek. Biasanya tubuh saya kalau capek, dia bereaksi secara natural. Apa? Cari makan. Betul. Tapi waktu saya berpuasa, saya berkata begini sama tubuh saya. Engkau bukan cuma hidup dari makanan, tapi engkau hidup dari firman. Akhirnya tubuh saya mulai lama-lama terbiasa, terlatih untuk mentaati firman. Bisa ya, gak makan siang bisa, gak makan sore bisa. Habis itu, kalau itu rutin terus, lama-lama tubuh kita dilatih untuk meresponi firman lebih daripada meresponi secara natural. Secara natural, kita kalau sakit kita cari dokter. Secara natural kita kalau sakit kita khawatir. Secara natural kita kalau sakit kita cari obat. Tetapi kita perlu latih. Nah, puasa melatih tubuh kita, memerintahkan tubuh kita untuk tidak taat kepada respon natural, tetapi taat kepada respon kebenaran. Haleluya, haleluya. Haleluya. Makanya itu sebabnya doa dan puasa. Saudara perlu doa, perlu puasa untuk masa-masa yang tidak menentu. Saudara bisa melihat seperti Tuhan melihat. Saudara bisa merasakan seperti Tuhan merasakan. Saudara punya iman untuk mengalahkan gunung, untuk mengalahkan masalah saudara. Amin. Saudara, yang terakhir, saya akan tutup di dalam Efesus 2 ayat 10. Ini terakhir benar-benar Bapak Ibu. Haleluya. Terakhir ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, saya mau dari ayat yang ke-8 kali ya. Efesus 2 ayat 8, 9, dan 10. Ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saya dapat yang terakhir di masa-masa ini, kita perlu kembali kepada inti Injil. Saya tahu inti Injil adalah kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik saya dan saudara. Saya dan saudara diselamatkan bukan karena kelayakan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Itu semua pemberian Allah. Saudara tahu kita hidup karena pemberian Allah. Saya dan saudara bisa ada makan sampai hari ini. Itu karena pemberian Allah. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita pintar. Ada banyak orang tidak menyadari ini. Sehingga ketika dia berhasil, yang dia saksikan bukan kemurahan Allah. Bukan pemberian Allah. Dia saksikan karena dia kerja keras, karena dia pintar. Makanya orang yang tidak hidup dalam kemurahan Allah, yang tidak hidup di dalam kasih karunia Allah, mereka sulit memuliakan Allah. Yang mereka muliakan adalah perbuatan baik mereka. Yang mereka muliakan adalah kemampuan mereka. Contohnya, dia bisnis, dia berhasil karena dia kerja keras, karena dia pintar, karena dia punya relasi, karena strateginya. Begitu dia berhasil, saya jamin dia nggak akan memuliakan Allah. Karena dia menyadari bahwa dia berhasil karena kepintarannya, karena relasinya. Nah, orang hanya bisa memuliakan Allah waktu mereka menerapkan prinsip dasar daripada Injil. Injil dasarnya cuma satu, kasih karunia. Kalau kita sehat pun, itu bukan karena dokter, itu bukan karena rumah sakit, itu karena pemberian Allah. Allah memberikan kesehatan buat saya dan saudara. Allah yang menyembuhkan kita. Saya ada sampai hari ini. Saya bisa sehat. 2020 Tuhan berkati saya luar biasa. Bisnis diberkati. Saya dapat tawaran, saudara, ada satu pekerjaan saya ditawarkan. Yang sebelum pandemik saya ditawarkan bekerja di dalam satu perusahaan. Itu 1 bulan dan saya dikasih gaji. Kebetulan saya tidak menerimanya karena fee-nya kurang sesuai. Di masa pandemi ini saya ketemu dengan bosnya dan dia menawarkan kepada saya pekerjaan yang sama, tapi saya cuma mengerjakannya 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali, tapi dapat fee yang sama. Yang dulu harus 1 bulan. Wow, luar biasa. Itu bukan karena saya hebat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu karena berkat Tuhan. Saya hidup karena pemberian Allah. Saya ada di sebuah bisnis jaringan. Itu Tuhan juga berkati luar biasa. Tim-tim saya produksi. Ya, yang harusnya di masa pandemik ini sulit untuk bertemu dengan orang. Sulit untuk bisa closing orang. Tetapi Tuhan berkati dengan luar biasa. Itu bukan karena saya. Bukan karena strategi saya. Cuma satu, karena pemberian Allah. Saya bisa sehat sampai hari ini. Ya kan? Itu juga karena pemberian Allah. Itu karena kemurahan Allah.
Kemurahan Allah lah yang menjadikan kita ada, kita kuat, kita mampu, kita lemah. Yes, kita harus bilang kita lemah. Kita harus sadar kita nggak mampu. Allah yang mampu, Allah yang sanggup, Allah yang besar, Allah yang hebat. Bukan kita yang hebat. Makanya Efesus 2 ayat 8-10 kita ingat bahwa kita bisa karena kemurahan Allah. Karena pemberian Allah lah kita ada, kita mampu, kita bisa, kita sukses, kita dapat jalan keluar. Sehingga yang kita muliakan adalah Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu, untuk season yang baru. Kami tidak bisa masuk dengan kekuatan kami, dengan kesanggupan kami, dengan kebisaan kami. Kami terbatas Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan. Situasi ini berbeda dengan situasi sebelumnya. Season ini begitu tidak menentu. Kita nggak tahu. Kita nggak sanggup Tuhan. Kami terbatas sebagai manusia. Bahkan 5 jam ke depan kita juga nggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kami. Orang-orang di sekeliling kami yang tadinya sehat kemudian pergi meninggalkan dunia ini. Orang yang tadinya bisnisnya bagus tiba-tiba bisa hancur Tuhan. Itu sebabnya kami mau datang kepadamu Tuhan. Berharap untuk melihat seperti yang Kau melihat. Kami mau melihat akhir dari hidup kami di dalam roh kami. Bahwa kami akan menjadi orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang memuliakan Allah. Orang-orang yang akan menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Kami punya pengharapan cuma di dalam Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami datang hari ini. Kami mau terus memperkatakan firman. Merenungkan firman di imajinasi kami. Sehingga situasi boleh berubah. Keadaan boleh berubah. Tetapi kami terus melihat Allah baik. Kami terus mengimajinasikan Tuhan baik. Sehingga perasaan kami jadi baik. Perasaan kami punya iman. Punya kekuatan dan perbuatan kami bergerak ke arah yang Tuhan mau. Bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bergerak untuk melakukan sebuah terobosan. Bergerak untuk menjadi saluran berkat. Itu sebabnya penuhi imajinasi kami dengan firman Allah. Penuhi imajinasi kami dengan kasih karunia-Mu. Karena kasih karunia-Mu kami ada sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kemampuan kami Tuhan. Kami sungguh terbatas. Kami sungguh gak mampu Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang memampukan kami. Tuhanlah yang menyanggupkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari penuhi imajinasi kami. Sehingga perasaan kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Perbuatan kami pun akan melakukan yang selaras dengan apa yang kami imajinasikan. Terima kasih dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dan damai sejahtera dari Bapa, dari anaknya Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus memenuhi hati saya dan saudara. Melengkapi kami dengan kebenaran-kebenaran. Menyertai kami di musim-musim yang tidak menentu. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan, itu tetap lebih daripada situasi dan kondisi apapun. Kami terima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang besar, kerajaan yang hebat, kerajaan yang luar biasa. Berkat-berkat Bapa mengalir atas hidup saya dan saudara. Dan terlebih kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia, karena pemberian Allah lah kami hidup, kami ada sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.